Siapa yang ini? Apa saya panggil? Karena Mungkin dari saya terlebih dahulu, Pak. oke, good. Yes, silakan. Baik, sebentar saya izin share screen. Ya. Yang lain tolong disiapkan filenya dibuka, nanti tinggal tinggal share screen-nya. Mbak Yusniar ya? Iya, Pak. Apakah sudah terlihat ya, Pak? Sudah, oke, good. Oke, baik. Langsung saja sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam untuk Pak Osvar dan juga teman-teman kelas Sains Kompleksitas. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Adaptasi Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia untuk Mencapai Tujuan SDGs. Yang pertama, untuk pendahuluannya, gizi dan ketahanan pangan di Indonesia merupakan dua hal yang saling terkait dengan erat seperti itu. Kemudian untuk penurunan ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri akan berdampak buruk pada gizi atau ketahanan gizi makanan atau kebutuhan pangan di Indonesia. Kemudian salah satu Sustainable Development Goals atau SDGs yang salah satunya bertujuan untuk mengakhiri kelaparan dan juga kekurangan gizi adalah dengan menjaga ketahanan pangan yang ada. Kemudian penurunan ketahanan pangan dan gizi ini juga tidak lepas dari peran petani dalam melakukan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim selama proses pertanian untuk menjaga kestabilan hasil pertanian yang dibutuhkan atau yang diperoleh untuk tujuan keberlanjutan bagi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk metode penelitian yang saya dapatkan itu pertama ada lokasi dan sampel penelitian di mana penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dengan mengambil lokasi di Kota Bandung, Garut dan juga Majalengka dengan karakteristik daerah penghasil pangan. Untuk sampelnya juga dilakukan wawancara terhadap 20 petani yang dipilih secara acak sebagai sampel dari ketiga lokasi tersebut. Kemudian untuk metode pengambilan datanya, data yang telah dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan juga data sekunder, di mana data primer merupakan data hasil survei dan wawancara dengan petani, kemudian untuk data sekundernya merupakan data yang diperoleh dari sumber offline maupun online terkait dengan hal yang diwawancarakan itu sendiri, yang mendukung hasil wawancara. Kemudian untuk hasilnya yang pertama mengenai kerentanan hasil panen yang diperoleh oleh petani, perubahan iklim itu sendiri berdampak signifikan terhadap hasil panen petani, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain perubahan iklim, di sini juga terdapat faktor lain seperti banjir, kemudian curah hujan yang tinggi, dan perubahan pola cuaca yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Karena dengan terjadinya banjir dan juga curah hujan yang tinggi, khususnya itu akan menyebabkan hama yang didapatkan oleh petani pada wilayah pertaniannya itu semakin tinggi dan akan menurunkan hasil panennya. Kemudian meskipun perubahan iklim memiliki dampak yang nyata, tapi hanya sedikit petani yang sepenuhnya menyadari dampak tersebut terhadap hasil panen mereka, karena terdapat beberapa kelompok petani juga yang masih berpikir bahwa faktor dari penurunan penurunan hasil panen yang mereka dapatkan itu dipengaruhi oleh hama dan juga penggunaan pestisida yang tidak tepat, terkecuali dari perubahan iklim itu sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya ada hasil mengenai kerentanan ketahanan pangan dan gizi. Di sini perubahan iklim itu juga mempengaruhi kualitas pangan yang didapatkan. Studi menunjukkan bahwa pada tanaman pangan tertentu yang ditanam dalam keadaan karbon dioksida atmosfer yang tinggi akibat perubahan iklim dan juga efek rumah kaca yang semakin meningkat, itu beberapa tanaman pangan akan kehilangan nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, di mana hal tersebut juga akan mempengaruhi hasil hasil dari pertanian itu sendiri yang akan berdampak juga pada ketahanan pangan dan gizi di dalamnya.
Kemudian untuk hasil yang selanjutnya mengenai kerentanan tercapainya Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs pada nomor kedua, yaitu tujuan untuk mengakhiri kelaparan, di mana perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pertanian dan meningkatkan risiko bencana alam juga, contohnya seperti banjir dan kekeringan yang dapat menghambat produksi pangan. Hal tersebut juga akan berdampak buruk pada ketahanan pangan dan meningkatkan kelaparan pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Kemudian tantangan global terhadap kesehatan yang terjadi salah satunya adalah perubahan iklim itu yang dapat mengancam penghidupan manusia. Di mana untuk poin SDGs nomor 2 ini di Indonesia juga sangat sedang gencar dilakukan berbagai macam kegiatan atau produksi pertanian berkelanjutan yang tujuan akhirnya untuk mengakhiri kelaparan itu sendiri. Kemudian untuk hasil mengenai upaya adaptasi pertanian, jadi hasil dari wawancara dan juga pengolahan data baik data primer dan juga data sekunder yang didapatkan di sini terdapat beberapa upaya yang disetujui oleh petani atau yang paling banyak mendapatkan proporsi jawab iya di sini dalam bentuk persen, di mana untuk bentuk adaptasi yang diajukan oleh peneliti ada beberapa poin dengan beberapa poin tertinggi yang mendapatkan persentase, berarti sebagian besar petani menyetujui bahwa hal tersebut sudah mereka lakukan dalam upaya untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sini untuk upaya yang pertama mengenai diversifikasi tanaman dengan poin 80% tertinggi yang diiyakan oleh petani, yaitu mengganti tanaman yang sama dengan varietas yang berbeda yang lebih toleran terhadap iklim. Kemudian untuk bentuk adaptasi intensifikasi tanaman dengan poin 94% yang dijawab oleh petani, yaitu menyesuaikan musim tanam dengan tumbuhan atau tumbuhan yang ditanam pada musim tersebut. Kemudian untuk adaptasi modal sosial, jadi di sini selain sebagai petani juga memiliki pekerjaan sampingan di sektor lain dan juga mencoba mengakses pinjaman sebagai sumber daya modal untuk musim tanam berikutnya sebagai tindakan antisipasi apabila terjadi penurunan produksi pangan dan sebagainya akibat perubahan iklim yang terjadi. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, perubahan iklim membawa banyak dampak kepada sektor pertanian, mengundang banyak hama atau terjadinya kegagalan panen karena musim kemarau yang panjang atau curah hujan yang cenderung tinggi dan membuat kuantitas dan kualitas padi atau tanaman pangan itu menurun. Kemudian penurunan produksi tersebut juga akan mempengaruhi ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Hal ini berhubungan akan adanya kekurangan gizi dan malnutrisi yang menjadi permasalahan yang akan terus berkelanjutan untuk Sustainable Development Goals atau SDGs poin kedua, yaitu penghapusan kelaparan atau zero hunger. Kemudian adaptasi yang dilakukan petani untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi adalah dengan mengganti varietas tanaman dengan varietas yang lebih toleran terhadap variabilitas iklim, kemudian menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam 1 tahun dan juga menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu musim tanam. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Saya kira sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Osvar. Ya, terima kasih Mbak Isniar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Terima kasih Mbak Isniar. Ya, lanjut siapa? Tolong di stop screen Mbak Isniar. Ya, lanjut siapa yang itu? Saya izin, Pak. Mbak Salsa. Ya. Oke, Mbak Salsa, monggo. Kalau setiap habis presentasi kembalikan ke judulnya, biar teman bisa lihat judulnya. Oke, lanjut Mbak Salsa. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Osvar dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul artikel saya, yaitu
penerapan biostimulan terhadap produksi agronomi berkelanjutan di masa mendatang dalam menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan besar, khususnya di kawasan penghasil pangan, terutama di negara Asia. Berbagai kondisi ekstrim yang disebabkan oleh iklim seperti kekeringan, gelombang panas, pola curah hujan yang tidak menentu, banjir, dan munculnya serangga hama telah memberikan dampak buruk terhadap pertanian. Prediksi iklim di masa depan menunjukkan peningkatan suhu yang signifikan dan curah hujan yang tidak menentu dengan intensitas yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, juga kebutuhan produksi pangan terus meningkat. Dalam konteks perubahan iklim global dan ketahanan pangan, terdapat kebutuhan untuk membudidayakan tanaman dalam kondisi yang tidak menguntungkan, khususnya di daerah kering dan semi kering, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berharga dan terbatas secara berkelanjutan melalui perlindungan keanekaragaman hayati. Upaya untuk menangani permasalahan tersebut beberapa dekade terakhir dengan biostimulan menjadi pendekatan baru dan berkelanjutan terhadap produksi tanaman. Biostimulan merupakan produk yang digunakan dalam pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, ketahanan terhadap penyakit, dan toleransi terhadap stres lingkungan. Biostimulan sendiri itu berasal dari berbagai senyawa dengan sifat bioaktif untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik dalam kondisi normal maupun stres lingkungan. Melalui penerapan biostimulan pada tanaman, salah satu langkah pengelolaan untuk tanaman yang berkelanjutan. Nah, salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai biostimulator yaitu ekstrak rumput laut. Metode yang digunakan untuk mendapatkan biostimulan dari ekstrak rumput laut sendiri yang biasanya dilakukan dengan metode ekstraksi. Biostimulan rumput laut ini juga sebagai alternatif terbaik untuk digunakan di bidang pertanian sebagai pengganti pupuk kimia dan pestisida, kemudian meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mengurangi berbagai tekanan biotik dan biotik yang dialami tanaman. Prospek di masa mendatang, biostimulan berbahan dasar rumput laut di antaranya meningkatkan perluasan pasar, menjangkau para petani dalam budidaya rumput laut, sumber daya bagi sektor pertanian dan sektor terkait lainnya, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme kerja dari biostimulan, pada gambar di sebelah kiri tersebut mengilustrasikan cara-cara untuk meningkatkan hasil tanaman dan kualitas buah serta cara mengatasi stres abiotik seperti dingin, panas, dan cahaya pada tanaman. Melalui penggunaan berbagai bahan alami dan mikroorganisme tanah yang berpotensi sebagai biostimulator, seperti contohnya pada gambar tersebut ada ekstrak alga, kemudian hidrolisat protein, asam lemak, dan asam sulfat, serta mikroorganisme tanah. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan merupakan sebuah model konseptual yang menggambarkan peran, menguntungkan, dan cara kerja biostimulan berbasis ekstrak rumput laut dalam respons stres tanaman dan peningkatan kesehatan tanah. Gambar ini menjelaskan bahwa biostimulan berbasis ekstrak rumput laut dapat membantu tanaman dalam mengatasi stres melalui reprogramming, physiological reprogramming dan fitohormonal reprogramming. Pada gambar tersebut, dengan diberikannya ekstrak rumput laut, kemungkinan akan membantu tanaman dalam menghadapi stres lingkungan, sehingga menghasilkan ROS, dan kemudian dibantu melalui dengan reprogramming fisiologi yang dapat dilakukan melalui beberapa jalur seperti karbohidrat pathway, yaitu jalur karbohidrat, cell wall biosintesis pada dinding sel, dan fotosintesis regulation. Nah, proses ini diatur untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, penutupan stomata, pembersihan ROS, dan regulasi osmotik, sehingga terjadi adaptasi fisiologi.
dan tanaman akan menyesuaikan diri dengan meningkatkan efisiensi air, menutup stomata, membersihkan ROS, dan mengatur tekanan osmotik. Dan ada beberapa gen yang terlibat termasuk PAL, SWIT, SOD, dan NHX. Kemudian melalui reprogramming fitohormonal, hormon tanaman seperti SA, JA, dan ET atau etilen yang berinteraksi untuk mengatur respon tanaman terhadap stres. Nah, sehingga tanaman akan menghasilkan produksi metabolit sekunder yang penting untuk pertahanan tanaman. Kemudian, pengaruh pemberian biostimulan terhadap kesehatan tanah dengan diberikan biostimulan ini akan menghasilkan kompleks polimer. Komponen ini akan membentuk meningkatkan struktur tanah dan memperbaiki kondisi fisik tanah. Seperti dengan biofertilizer, mikroorganisme yang berasal dari ekstrak rumput laut akan membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kedua komponen tersebut akan meningkatkan kesehatan tanah seperti peningkatan aerasi tanah, daya tahan air tanah, mikrobioma di zoosfer, dan mikrobioma tanah. Kemudian selanjutnya ini merupakan salah satu hasil dari praktik penelitian mengenai penggunaan biostimulan ekstrak rumput laut dan asam amino terhadap budidaya agroekologi kacang-kacangan. Dari hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak rumput laut dan terasop kompleks meningkatkan hasil biji secara signifikan dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Di situ C sebagai kontrol dan SS itu merupakan penyemprotan secara tunggal dengan konsentrasi yang rendah, LDS penyemprotan ganda konsentrasi rendah, kemudian HSS merupakan penyemprotan tunggal dengan konsentrasi yang tinggi, dan HDS di situ sebagai perlakuan penyemprotan ganda dengan konsentrasi yang tinggi. Dari hasil tersebut, rata-rata pada tahun 2016 sampai 2018 ini pemberian dari ekstrak rumput laut sebagai biostimulan ini memberikan hasil yang paling signifikan dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Kemudian dampak ekonomi dari penggunaan biostimulan tersebut pada diagram yang pertama itu merupakan dampak ekonomi dari penggunaan biostimulan Kelpak SL atau ekstrak rumput laut pada tahun 2018, profitabilitas tertinggi diperoleh dari penyemprotan ganda dengan sediaan yang mengandung ekstrak rumput laut dengan konsentrasi rendah atau LDS. Di situ ditunjukkan pendapatan mencapai 819,07 euro. Peningkatan juga terlihat pada perlakuan HDS dan LS. Kemudian yang di bawah itu merupakan dampak ekonomi dari penggunaan biostimulan dengan terasop kompleks pada tahun 2018. Rata-rata profitabilitas yang lebih tinggi pada perlakuan LDS sebanyak 368,93 euro dan HDS 349,88 euro. Penggunaan biostimulan terasop kompleks ini memberikan peningkatan pendapatan, namun rata-rata 2 kali lebih rendah dibandingkan penggunaan biostimulan dengan ekstrak rumput laut. Jadi dari hasil penelitian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa biostimulan yang berbahan dasar ekstrak rumput laut maupun yang berbahan dasar asam amino mempengaruhi perkembangan dan ketahanan bagian tanaman termasuk bagian akar, daun, pucuk, serta bunga dan buah. Biostimulan tersebut juga terbukti mampu menginduksi aktivitas enzim PAL yang merupakan pengatur utama biosintesis senyawa fenolik. Kedua biostimulan terbukti meningkatkan kandungan serat sekaligus menurunkan kadar pati total. Kemudian biostimulan alami diuji secara positif memodulasi ukuran dan kualitas hasil panen. Selanjutnya, biostimulan efektif untuk digunakan dalam pengelolaan budidaya kacang-kacangan untuk merangsang pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Penerapannya dalam kondisi perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi merupakan praktik agronomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kesimpulannya,
dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat mewakili elemen dukungan untuk penerapan alat agroekologi dalam pengelolaan budaya kacang-kacangan, terutama mengingat kemungkinan mengurangi pengeluaran untuk bahan kimia, perlindungan tanaman, penghematan, dan memberikan peluang baru bagi petani untuk nutrisi tanaman berkelanjutan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Osvar. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Ini biostimulannya dari ganggang ya, alge. Ya. Halo? Iya, Pak. Biostimulannya dari alge ya? Dari ekstrak rumput laut. Ya, oh ya, rumput laut ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih Mbak Salsa. Silakan di stop screen. Ya, lanjut siapa? Siapa yang lanjut? Iya, Bapak. Oh ya, Mbak Izin. Nifda. Monggo Mbak Nifda. Halo, monggo Mbak Nifda. Yes. Ya, selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Sertatin SP sebagai Biofertilizer dan Pengendalian Hama berbasis IoT. Berikut adalah ekstrak yang saya gunakan. Kemudian seperti kita tahu bahwa perubahan iklim telah membawa dampak signifikan terhadap sektor pertanian di seluruh dunia. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan juga perubahan cuaca yang ekstrem. Kemudian perubahan iklim juga dapat mengubah musim tanam dan juga memperpendek siklus pertumbuhan tanaman, sehingga mempengaruhi jadwal penanaman dan juga jadwal hasil panen. Akibatnya, petani harus menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan produksi dan juga keamanan pangan. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi penyebaran dan juga intensitas hama serta penyakit tanaman, sehingga petani sebagian besar menggunakan pupuk organik untuk penanggulangan. Saat ini sebagian besar lahan pertanian mengalami pencemaran dan juga degradasi pada tingkat yang berbeda-beda akibat penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida secara terus-menerus, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yaitu penggunaan pupuk energi ramah lingkungan. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan pupuk hayati berupa alga, karbon yang berfungsi untuk memaksimalkan laju pertumbuhan tanaman dan juga hasil panen serta meningkatkan kualitas tanah. Kemudian untuk perlindungan dari hama, pada penelitian ini menggunakan IoT untuk mendeteksi dan juga merangkap hama tanaman. Berikut adalah metode sertatin sebagai biofertilizer, yaitu yang pertama ada pengumpulan dan juga persiapan alga, kemudian ada desain eksperimental, kemudian yang ketiga ada pengumpulan dan juga analisis tanah, kemudian yang keempat ada pengumpulan data dan juga analisis data. Selanjutnya yaitu metode pada pengendalian hama berbasis IoT, yaitu yang pertama sistem ini membutuhkan komputer dan juga HP untuk mengoperasikan dan juga memantau perangkat PPMA dan juga PPMB. Data yang diperoleh masing-masing perangkat IoT di memori maka bisa diakses melalui perangkat komputer dan juga HP. Selanjutnya yaitu perangkat perlindungan tanaman PPMA dan juga PPMB. Terdapat dua alat jenis pelindung yaitu tanaman yaitu PPMA yang diletakkan di indoor, kemudian PPMB yang diletakkan di outdoor. Pada yang pertama yaitu PPMA merupakan perangkat pencegahan dan juga pengendalian tanah lingkungan terhadap penyakit tanaman dan hama serangga yang memiliki fungsi sterilisasi, disinfeksi, pemanasan tambahan. Kemudian perangkat tersebut juga mencakup kipas berkecepatan tinggi, lampu perangkap, dan juga sensor.
yang mana alat tersebut diletakkan, digantung, dan dipasang di bagian atas rumah kaca. Perangkat ini memiliki lampu kuning dan juga biru yang mana berfungsi untuk menarik serangga yang kemudian serangga tersebut akan masuk ke dalam dan mampu membunuh serangga. Kemudian yang kedua yaitu PPMB yang merupakan lampu insektisida tenaga surya berbasis IoT yang mana memiliki modul insektisida, kamera pengintai, dan juga sensor. Kemudian sensor pada PPMB ini yang terpasang dapat memantau data lingkungan di lapangan secara real-time, termasuk suhu, kelembapan relatif, intensitas cahaya, dan juga status pertumbuhan tanaman. Kemudian hasil dari fertilizer pada tinggi tanaman selama uji pot yang berlangsung selama 60 hari, tinggi tanaman menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Perbedaan tinggi tanaman dari awal hingga akhir, perbedaan bervariasi untuk setiap perlakuan di berbagai jenis tanah. Namun tanaman dari tanah North Long Island mengalami perubahan tinggi. Kemudian semua tanaman yang ada di tanah Central Long Island diberi perlakuan 10% alfa memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Kemudian jumlah daun tanaman seperti halnya tinggi tanaman, jumlah daun juga mengalami fluktuasi selama uji coba selama 60 hari. Perbedaan jumlah daun dari awal hingga akhir, perbedaan bervariasi untuk setiap perlakuan di berbagai jenis tanah. Namun tanaman dari tanah North Long Island ini menunjukkan perubahan jumlah daun terbesar pada semua perlakuan, kecuali pada perlakuan alfa 5%. Kemudian efektivitas dalam pencegahan dan juga pengendalian penyakit tanaman dan hama serangga. Di rumah kaca, alat PPMA menggunakan lampu kuning dan juga biru ini untuk menarik serangga yang kemudian masuk ke dalam dan dibunuh oleh kipas yang berkecepatan tinggi. Kemudian di lapangan di PPMB juga menggunakan lampu untuk menarik serangga pada penggunaan kipas yang berkecepatan tinggi. Alat ini efektif untuk mengurangi penggunaan pestisida, menurunkan biaya bahan kimia, dan juga tenaga kerja. Perangkat perlindungan tanaman menggunakan lampu kuning dan juga biru ini menarik dan membunuh serangga dengan kipas yang berkecepatan tinggi. Alat ini efektif membunuh lebih dari 30 jenis serangga. Kemudian kesimpulan dari artikel ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sargassum sebagai biofertilizer meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat serta meningkatkan kualitas tanah. Selain itu, perangkat IoT digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan efisiensi tinggi dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sargassum sebagai biofertilizer dan pengendalian hama berbasis IoT dapat menjadi alternatif efektif dalam meningkatkan produksi tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berbahaya bagi lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih Mbak Nida. Jadi penggunaan sargassum ya sebagai biofertilizer. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak Nida. Ya, lanjut siapa yang bersedia? Saya, Pak. Selanjutnya. Siapa nih Mbak Deviona ya? Iya. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Oscar dan teman-teman semua. Ya, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel sains kompleksitas saya yang berjudul Kesehatan Tanah sebagai Fondasi Pertanian Berkelanjutan, Peran Penting dari Metode Manajemen. Kesehatan tanah dapat didefinisikan sebagai kemampuan tanah untuk berperan sebagai sistem kehidupan yang penting dalam ekosistem serta pemanfaatan lahan. Kesehatan tanah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi tumbuhan, hewan, serta menjaga kualitas air dan udara.
Peneliti dalam hal ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dengan cara menerapkan pengetahuan tentang fungsi tanah ke dalam metode praktis untuk membantu petani dalam meningkatkan keberlanjutan praktik manajemen. Hasil produksi dari manajemen kesehatan tanah ini penting untuk memenuhi permintaan pangan global di masa depan. Karena itu, kesehatan tanah membutuhkan perhatian yang lebih untuk ditingkatkan atau dipulihkan. Evaluasi dari indikator kesehatan tanah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor yang terlibat dalam proses yang mendukung pertanian berkelanjutan. Selanjutnya mengenai biodiversitas tanah. Biodiversitas tanah mencakup semua makhluk hidup yang ada di dalam tanah, yang hidup di dalam tanah. Salah satunya adalah mikroba tanah. Mikroba tanah ini memiliki peran yang sangat krusial bagi lingkungan dan memiliki dampak yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dalam jangka panjang. Selain itu, peran dari mikroba tanah atau biota tanah itu memainkan peran penting dalam menstabilkan ekosistem dengan cara mengontrol keragaman tumbuhan, produksi primer, dan juga interaksi spesies. Selanjutnya mengenai komponen kesehatan tanah. Jadi pada penelitian terdahulu itu melakukan sebuah studi di mana mereka mengidentifikasi dan mengevaluasi sebanyak 183 indikator biologis untuk memantau kesehatan tanah. Indikator-indikator tersebut meliputi taksa mikroba tanah dan struktur komunitas, biomasa mikroba tanah, menggunakan biomarker fat atau lemak, kemudian ada respirasi tanah dan siklus karbon, proses biokimia, nematoda, observasi visual fauna dan flora tanah, dan juga indikator lain yang sebagainya. Kualitas tanah sendiri itu dideskripsikan sebagai kapasitas intrinsik tanah untuk berkontribusi pada layanan ekosistem, termasuk dalam produksi biomasa. Tanah yang sehat itu ditandai dengan kemampuannya dalam mendukung produktivitas tanaman dan hewan, serta juga menjaga kualitas air dan udara, serta meningkatkan kesehatan dari pemukiman manusia itu sendiri. Salinisasi tanah, pengasaman, pemadatan, dan penurunan nutrisi itu dapat menyebabkan rusaknya kualitas tanah karena mempengaruhi biodiversitas tanah yang penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas lahan untuk pertanian. Beberapa contoh praktik pengelolaan tanah, yang pertama itu adalah pertanian organik, di mana pertanian organik ini dapat meningkatkan mineralisasi nutrisi tanah, aktivitas mikroba, keanekaragaman hayati, kualitas air tanah, hasil, dan juga kualitas produk tanaman. Kekurangannya adalah pertanian organik ini umumnya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, untuk produktivitas pertanian organik ini baru bisa menyamai pertanian konvensional setelah 10-13 tahun. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan produktivitas karena terjadinya perbedaan stabilitas komunitas mikroba tanah. Selanjutnya mengenai praktik pengolahan tanah atau metode tillage, di mana praktik pengolahan tanah ini dapat mempengaruhi sifat tanah, kualitas buah, dan juga hasil tanaman. Metode seperti no tillage, reduced tillage, dan strip itu dapat meningkatkan aktivitas mikroba, kelembapan, kapasitas tukar kation, dan juga hasil panen. Akan tetapi untuk praktik no tillage sendiri ini memiliki kekurangan dalam hal pengendalian gulma dan juga dapat meningkatkan kebadan tanah di atas lapisannya. Selanjutnya adalah penggunaan tanaman penutup, di mana tanaman penutup ini dapat membantu dalam mengurangi erosi, kehilangan nutrisi, dan juga meningkatkan siklus nutrisi dan juga fiksasi nitrogen oleh bakteri simbiotik pada tanaman legum. Kekurangannya adalah untuk tanaman penutup ini, dia dapat menyebabkan persaingan dengan tanaman utama untuk dalam hal air dan juga nitrogen. Selanjutnya ada studi kasus, di mana studi kasus yang saya ambil ini merupakan penelitian dari Williams dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sebagai praktik pengolahan tanah terhadap kesehatan tanah pada lahan pertanian di sebagian selatan Suriah. Studi ini melibatkan analisis indikator tanah yang dipilih menggunakan protokol CASH atau Comprehensive Assessment of Soil Health di sejumlah pertanian dengan praktik pengolahan tanah yang berbeda, yaitu keragaman tanaman, metode pengolahan tanah, dan juga amandemen organik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua indikator kesehatan tanah yang diukur, yang terdiri atas WAS atau Water Stable Aggregates, PROT atau protein, ACTC atau aktif karbon, kemudian ada RES atau respiration, dan juga SOM atau Soil Organic Matter, itu semuanya dipengaruhi oleh adanya praktik pengolahan tanah. Lahan dengan Soil Management Index atau SMI yang tinggi itu memiliki nilai yang lebih untuk semua indikator kesehatan tanah dengan indikator
dengan parameter WAS dan PROT itu sebagai indikator yang paling signifikan terpengaruh. Namun perlu di-note bahwa pengukuran indikator tanah ini mencerminkan kondisi kesehatan tanah pada saat pengambilan sampel saja, dan perubahan selama rotasi tanaman itu hanya dapat dispesifikasikan. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa indikator ACTC dan RESP itu kurang peka terhadap manajemen tanah, tetapi lebih dipengaruhi oleh tekstur tanah. Berkebalikan dengan indikator SOM yang sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah, walaupun SMI juga memberikan kontribusi dalam hal ini. Selanjutnya, perbedaan kesehatan tanah antara lahan yang dikelola dan tidak itu dapat diukur dengan RSH atau Relative Soil Index, di mana hasilnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah itu memiliki hubungan yang positif dengan SMI. SMI dengan nilai indeks yang lebih tinggi mengindikasikan adanya potensi kesehatan tanah yang lebih baik. Adapun pada penelitian ini, kesehatan tanah yang lebih buruk terdapat di lahan pertanian, dan hal ini menjadi pertanda bahwa terjadi gangguan pada fungsi fisik dan biologis tanah, sehingga mengurangi layanan ekosistem pada tanah tersebut. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kesehatan tanah dapat ditentukan oleh kemampuannya sebagai sistem kehidupan dalam ekosistem dan pemanfaatan lahan, pertanian berkelanjutan yang penyakit, serta mengatasi kekurangan nutrisi dan air. Evaluasi indikator kesehatan tanah dapat membantu memahami faktor-faktor yang mendukung pertanian berkelanjutan. Praktik seperti pertanian organik, pengolahan tanah, dan juga penggunaan tanaman penutup dapat meningkatkan kesehatan tanah dan produktivitas pertanian dalam jangka panjang. Dari studi kasus di Swedia sebelumnya itu menunjukkan bahwa berbagai praktik pengolahan tanah yang baik itu dapat meningkatkan berbagai indikator kesehatan tanah. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Osman. Ya, terima kasih Mbak apa tadi? Salsa ya. Tadi Mbak siapa nih? Oh, Mbak Deviona ya. Ya, terima kasih tentang kesehatan tanah, fondasi untuk keberlanjutan pertanian ya. Oke, di stop screen Mbak Deviona, silakan. Silakan yang lanjutnya. Iya Pak, saya izin untuk share screen. Ya, silakan Mbak Nabila. Mbak Deviona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Ospar dan teman-teman. Saya Nabila Sofaiman Salsabila akan mempresentasikan mengenai peran biopestisida yang ramah lingkungan untuk mengendalikan hama pada pertanian yang berkelanjutan. Nah, pestisida sendiri didefinisikan sebagai zat alami atau buatan yang terutama digunakan untuk membasmi gulma, hama, serangga, dan patogen penyebab penyakit pada tanaman di lahan pertanian. Insektisida, herbisida, fungisida, nematisida, dan rodentisida adalah beberapa contohnya. Telah diamati bahwa beberapa negara berkembang dan industri memiliki tingkat kegagalan panen yang relatif signifikan akibat hama. Mengurangi kegagalan hasil panen serta pengendalian gulma dan penyakit yang efektif merupakan komponen utama pengelolaan biopestisida. Seiring berjalannya waktu, penggunaan pestisida kimia yang sembarangan telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesehatan manusia. Nah, baru-baru ini WHO memperkirakan bahwa sekitar 20.000 orang di seluruh dunia dan lebih dari 25 juta orang di negara-negara terbelakang mengalami keracunan pestisida akibat kerja yang akut setiap tahunnya. Biopestisida sendiri sangat penting bagi proses berlangsungnya perkembangan pertanian karena melindungi tanaman serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman. Meskipun demikian, terkadang terdapat sedikit risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan akibat biopestisida. Secara umum, pestisida ini lebih aman dibandingkan pestisida kimia dan paling sesuai untuk pertanian yang organik. Nah, biopestisida sendiri bersifat biodegradable, memiliki tindakan yang spesifik dan dapat merespon permasalahan resistensi hama yang disebabkan oleh pestisida kimia. Pertanian berkelanjutan sendiri berbasis biopestisida mampu meningkatkan
produktivitas ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Biopestisida semakin populer karena dianggap lebih aman dibandingkan pestisida yang konvensional. Dan berdasarkan sifatnya, biopestisida sendiri tidak terlalu beracun dibandingkan pestisida biasa dan lebih ditujukan pada hama target. Selain itu, biopestisida dapat digunakan dengan hemat dan cepat terurai tanpa meninggalkan residu yang tidak diinginkan, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan pestisida konvensional dalam pengelolaan hama terpadu atau PHT. Selanjutnya merupakan pasar global biopestisida. Saat ini pestisida di seluruh dunia memiliki nilai pasar sekitar 56 miliar US dollar dan diperkirakan 3 sampai 4 miliar US dollarnya merupakan biopestisida. Perkembangan biopestisida sendiri diperkirakan akan melampaui perkembangan pestisida kimia dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 14,1%. Nah, beberapa penggunaan biopestisida dan market size yang tertinggi berada di Amerika Utara, yaitu sekitar 44%, kemudian dilanjutkan dengan Eropa sekitar 20%, kemudian dilanjutkan Asia sebesar 13%, kemudian dilanjutkan Oseania di benua Australia sekitar 11%, kemudian Amerika Latin sebesar 9%, dan di Afrika sebesar 3%. Nah, penggunaan biopestisida sendiri peningkatannya diperkirakan sekitar 10% per tahun. Namun jika pestisida ini ingin menggantikan pestisida kimia secara signifikan dan mengakhiri ketergantungan yang berlebihan terhadap pestisida, maka industri ini perlu tumbuh untuk lebih besar lagi di masa depan. Oleh karena itu, penelitian mengenai agen pengendali hayati harus banyak dilakukan untuk mendukung pertumbuhan sektor biopestisida di masa yang akan mendatang. Selanjutnya merupakan kategori beberapa biopestisida. Yang pertama ada mikroba yang terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, protozoa sebagai bahan aktif yang digunakan untuk pengendalian biologis penyakit tanaman, serangga, hama, maupun gulma. Yang kedua ada tumbuhan, dapat berupa ekstrak atau minyak atsiri yang diperoleh dari bagian tumbuhan seperti daun, kulit kayu, kemudian bunga, akar, rimpang, umbi, biji, dan sebagainya. Yang menghasilkan beberapa metabolit sekunder untuk mengendalikan hama melalui mekanisme non-toksik. Kemudian ada biopestisida hewan, meliputi predator yang dapat membunuh serta memakan mangsanya, serta parasitoid yang dapat tumbuh di dalam atau di dalam inangnya untuk akhirnya dibunuh. Selanjutnya yang keempat, ada semiokimia yang merupakan sinyal kimia seperti feromon dari serangga yang fungsinya sebagai sinyal untuk berkomunikasi dengan serangga lainnya dan disintesis untuk pengendalian hama. Dan berikut merupakan beberapa tipe, target, dan aplikasi berbagai biopestisida. Di sini ada hormon hewan, contohnya seperti juvenile hormon, ecdison, dan untuk targetnya berupa reseptor hormon juvenil dan reseptor ecdison. Selanjutnya ada cara kerja biopestisida. Setiap jenis biopestisida ini menunjukkan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Untuk yang mikroba, biopestisida ini bisa bertindak melawan patogen dengan menggunakan antagonisme, hiperparatisme, antibiosis, dan predasi. Kemudian untuk yang tumbuhan, dapat menghambat pertumbuhan patogen, mengubah struktur dan morfologi sel, menunjukkan efek neurotoksik pada serangga, dan sebagainya. Nah, senyawa bioaktif di tanaman ini dapat mengakibatkan pembentukan celah pada membran sel sehingga menyebabkan permeabel dan isi sel mengalami kebocoran. Nah, senyawa bioaktif ini yang berasal dari tanaman juga dapat menginduksi pemisahan pada membran sitoplasma yang mengakibatkan kerusakan pada komponen intraseluler yang pada akhirnya akan
terjadi pembengkakan sel, dan selanjutnya mengalami kematian. Kemudian ada hewan. Nah, hewan predator ini cenderung membunuh mangsanya melalui parasitisasi atau melalui penyuntikan zat beracun, sehingga mangsanya akan menjadi mati. Nah, predator memakan mangsanya pada tahap kehidupan tertentu seperti nimfa atau larva. Rasio mangsa predator sendiri sangat penting dalam menyeimbangkan populasi hama dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada bahan semiokimia. Contohnya seperti feromon seks betina yang digunakan untuk memikat serangga hama jantan yang kemudian disterilkan sehingga menurunkan efektivitasnya. Nah, setelah kawin dengan serangga yang jantan yang mandul, serangga betina tersebut akan menghasilkan telur yang tidak dibuahi sehingga mengurangi populasi serangga yang berbahaya. Selanjutnya mengenai produksi, formulasi, dan komersialisasi biopestisida. Sebelum dikomersilkan, berbagai jenis biopestisida diproduksi dan diformulasi dengan berbagai tahapan. Dan berikut tahapannya. Untuk biopestisida tumbuhan menggunakan bahan-bahan seperti tumbuhan dan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan poison food agar well diffusion, agar dilution, ataupun topical application. Selanjutnya, biopestisida mikroba dapat diperoleh menggunakan tanah, kompos, kayu yang membusuk, dan lain-lain. Selanjutnya dilakukan isolasi dengan metode dual culture, agar well diffusion dan diffusion. Selanjutnya untuk hewan predator menggunakan musuh alami dan parasitoid, dan screeningnya dilakukan dengan pemeliharaan campuran.